Puji Tuhan, kita hari ini bisa beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Walaupun kita hanya di video ya kakak. Ya, hari ini kita akan beribadah bersama-sama yang dipandu oleh kakak Esther, kakak Agnes, dan Kak Kristi. Iya benar sekali adik-adik. Nah hari ini kita akan memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan nanti oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mau menyanyi satu lagu. Judulnya apa kakak? Aku mau ikut. Ya adik-adik silakan berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Ikut kemana dulu Kakak Agnes? Oh iya ya. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Jangan ikut-ikutan ya adik-adik. Ayo kita memuji Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita lagi. Ya, Kakak Esther yang mimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, kita berdoa, kunci tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan buat kami sepanjang waktu-waktu yang telah silam, sehingga pada saat hari ini kami boleh kembali untuk menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan kami bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah persekutuan kami dari awal hingga boleh berakhir. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, kita masih posisi berdiri ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan, persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk membantu Pekerjaan Tuhan. ya di dalam sekolah minggu kita. Baik adik-adik, Lagu dengan mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Sementara kita menyanyi, persembahan akan dikumpul ya adik-adik. Jagalah hatiku terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan sekarang kita mau mengucap syukur atas apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dan sekaligus ya adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh kakak Nora. namun sebelumnya kita berdoa. Kakak Agnes yang mimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami.
memberkati keluarga kami, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan sedikit daripada yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini boleh dipakai untuk kelancaran pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah, nggak boleh namanya belajar. Nggak ada kan langsung belajar. Ya, Yuni. Iya, Ma. Sudahlah. Iya, Ma. Pulang sudah makan siang. Iya, Ma, sebentar, Ma. Ayo, Yuni. Sudahlah. Iya. Tidak boleh bohong loh. Tahu nggak? Di dalam Alkitab ada loh seorang tokoh Alkitab yang sangat taat. Mau dengar? Mau nggak? Oke, ya kita akan dengar bersama. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik semuanya, sehat? Puji Tuhan atas pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, semuanya sehat bukan? Ya, hari ini kita akan belajar bersama dari seorang tokoh Alkitab yang terkenal karena ketaatannya dan dia hidup di dalam kebenaran. Judul cerita kita hari ini adalah tentang ketaatan. Nah, adik-adik, orang ini dan keluarganya hidup di tengah-tengah orang yang melakukan kejahatan. Tetapi ia tidak melakukan kejahatan. Ia hidup di dalam kebenaran. Ia sangat taat. Adik-adik sudah pasti tahu siapa orang ini, namanya adalah Nuh. Kita lihat firman Tuhan bersama ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, satu bagian firman Tuhan saja. Tetapi adik-adik boleh baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat pasal 6 sampai ayat yang ke-9. Hari ini kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, Nuh tidak hanya hidup taat di hadapan Tuhan. Dia tidak hanya hidup di dalam kebenaran dan tidak hanya takut akan Tuhan, tetapi Nuh juga adalah orang yang taat saat Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan suatu pekerjaan yang mustahil dapat dilakukan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat satu kapal atau namanya waktu itu adalah Batra yang sangat besar. Adik-adik pernah lihat kapal yang besar? Pernah naik kapal yang besar? Pasti pernah ya. Nah, kapal ini sangat besar. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal yang besar ini. Kapalnya ini tidak dapat rusak saat diterpa oleh badai. Kapal ini juga tidak dapat rusak saat diterpa oleh gelombang. Banjir yang besar pun tidak dapat merusaknya. Kapal itu tetap kuat. Nuh yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nuh tidak membantah saat Tuhan memerintahkan dia untuk membuat kapal itu. Untuk apa kapal besar itu? Adik-adik juga pasti bertanya kan? Kapal itu disiapkan oleh Tuhan dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal itu karena Tuhan akan menghukum dunia dengan banjir atau air bah yang sangat besar.
Dan Tuhan meminta Nuh membuat kapal itu karena waktu itu hanya Nuh dan keluarganya yang didapati tetap taat dan hidup di dalam kebenaran. Setelah kapal itu selesai dibuat oleh Nuh, Allah memerintahkan Nuh dan keluarganya masuk ke dalam kapal itu. Tidak hanya Nuh loh yang masuk ke dalam kapal itu, ada istrinya, ada anak-anaknya, ada menantunya. Dan adik-adik tahu tidak, ada binatang-binatang juga yang ikut bersama-sama dengan Nuh di dalam kapal itu. Nih ada binatang-binatang nih yang lewat, yang kebetulan juga mungkin ada pada saat itu. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semuanya turut bersama-sama dengan Nuh. Dan setelah 7 hari, Tuhan mendatangkan air bah dan hujan turun 40 hari 40 malam. Dan tingkap-tingkap langit terbuka karena hujan begitu derasnya turun. Selama 40 hari 40 malam hujan membasahi bumi dan juga air bah itu ada di dunia ini. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 21, setelah air bah itu turun, matilah semua makhluk hidup termasuk manusia, dan yang selamat hanya Nuh bersama keluarganya. Setelah air bah itu surut, keluarga Nuh keluar dari kapal atau keluar dari bahtera itu. Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya, dan Tuhan berjanji tidak akan lagi mendatangkan air bah untuk menghukum dunia ini. Dan perjanjiannya ditetapkan dengan adanya apa, adik-adik tahu? Adanya pelangi. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Adik-adik, Nuh adalah orang yang taat. Nuh adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Saat ini adik-adik mungkin berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Mungkin punya teman yang melakukan kejahatan. Kita juga bisa taat loh seperti Nuh. Tidak harus kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kalau teman kita berbohong, apa kita juga harus berbohong? Seperti tadi yang kita lihat dari drama tadi, Kak Yam sama Kak Juni, Kak Tala tuh kan bohong tuh. Saat mamanya panggil, Tala, Yam, Juni pulang. Iya ma, kami lagi belajar. Padahal mereka nggak lagi belajar, mereka sudah pulang. Tapi mereka berbohong, mereka lagi ganggu temannya. Tapi mereka berbohong, mereka itu namanya tidak taat. Di sekolah minggu kita juga diajarkan untuk taat, tidak mengganggu teman-teman, tidak membuat suatu kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita juga melalui guru-guru sekolah minggu. Nah, jika teman-teman kita melakukan kejahatan, walaupun kita berteman dengan mereka, kita jangan ikut-ikutan melakukannya. Mari kita belajar seperti Nuh. Nuh walaupun dia tinggal dan berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, tapi Nuh itu hidup taat dan hidup di dalam kebenaran. Adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita juga bisa seperti Nuh. Dimanapun kamu berada, kamu di rumah, kamu di sekolah, atau lagi bermain, kalau ada teman-temanmu yang mengajak, yuk kita curi itu, yuk, wah yuk, jangan ikut-ikutan, yuk kita ganggu si Ayu, jangan ikut-ikutan. Kamu adalah anak Tuhan. Mari kita belajar seperti Nuh untuk hidup di dalam ketaatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Nuh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bersama. Kiranya Tuhan menolong kami juga untuk taat seperti Nuh. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu setiap saat di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu terus mengajar kami untuk hidup di dalam ketaatan dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Nora tentang seorang nabi yang taat dan hidup kepada Tuhan. Ialah Nabi Nuh. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan judul lagu Nabi Nuh dan
istrinya. Ayo kakak istri. Kali silakan berdiri semua ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya, masuk dalam badai. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, kabar orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya, masuk dalam badai. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam badai. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat orang selamat. Ya, gimana tadi? Kita sudah melakukan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan buat kami dalam ibadah dari awal sampai selesainya dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami ya Tuhan, berkati juga adik-adik kami di rumah dalam setiap waktu, dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan lindungi kami dan sertai kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur dan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tim pelayanan Sekolah Minggu GKI Tanjung Belimbing mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.